Bayangkan, setiap malam kamu sering nongkrong di dapur kos hanya untuk mengusir bosan. Awalnya biasa saja. Sampai akhirnya sesuatu terjadi yang bikin semua orang nggak habis pikir. Endingnya sama sekali nggak masuk akal. Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah mampir. Sebelum masuk ke cerita malam ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tuliskan kota asalmu di kolom komentar. Aku pengen tahu, sahabat Kisah Luna ada dari kota mana saja? Rian adalah seorang mahasiswa perantau. Dengan koper tua dan ransel di punggung, ia tiba di sebuah kota besar untuk melanjutkan kuliah. Suasana kota terasa asing baginya. Bising, penuh kendaraan, dan orang-orang yang berjalan berburu-buru. Berhari-hari ia mencari tempat kos. Ada yang terlalu mahal, ada yang penuh, ada pula yang suasananya tidak cocok. Hingga suatu sore, hujan turun rintik-rintik. Rian menyusuri sebuah gang kecil yang agak sepi. Di ujung gang, berdiri sebuah rumah tua berlantai 2 dengan pelang kayu bertuliskan sederhana, KOS, Terima Mahasiswa. Rian mengetuk pintu, dan tak lama kemudian seorang wanita paruh baya muncul. Dialah Bu Sari, pemilik kos. Wajahnya teduh, senyumnya lembut, membuat Rian langsung merasa disambut. "Ayo masuk nak, kamu cari kos ya?" tanya Bu Sari dengan ramah. Saat masuk, Rian melihat rumah itu cukup besar. Kamar-kamarnya berjajar rapi, tapi ada satu bagian rumah yang langsung menarik perhatiannya. Dapur. Dapur itu luas, dengan meja kayu panjang di tengah, lemari piring tua, dan aroma bumbu masakan yang masih tersisa di udara. Entah kenapa, Rian merasa dapur itu punya suasana berbeda. Hangat, tapi sekaligus menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kamar yang ditawarkan Bu Sari sederhana. Ada ranjang, meja belajar, dan jendela kecil menghadap halaman. Bagi Rian, itu sudah lebih dari cukup. Ia pun memutuskan untuk langsung menetap. Sejak hari pertama, Rian sadar dapur itu seperti magnet baginya. Saat penghuni kos lain sibuk di kamar, Rian justru betah berlama-lama di sana. Ia merasa seolah dapur itu menyimpan cerita yang perlahan akan membawanya pada sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, hujan masih menetes pelan di luar jendela. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 10 lewat sedikit. Sementara penghuni kos lain sudah mengurung diri di kamar masing-masing, Rian justru merasa gelisah. Kamar barunya terlalu sepi, terlalu asing untuk bisa membuatnya cepat terlelap. Akhirnya, ia berjalan pelan ke dapur. Lampu neon kuning redup menyala, menerangi ruangan luas dengan meja kayu panjang di tengah. Rian menarik kursi dan duduk, membuka laptopnya untuk mengerjakan tugas kuliah. Sesekali ia menyesap kopi instan yang ia buat sendiri. Suasana dapur yang sunyi justru membuatnya merasa lebih nyaman daripada sendirian di kamar. Beberapa saat kemudian, suara langkah terdengar dari arah ruang tamu. Rian menoleh dan melihat Bu Sari masuk dengan pakaian rumahan sederhana. Rambutnya digelung rapi, wajahnya tampak lelah namun tetap ramah. "Belum tidur nak?" tanya Bu Sari sambil tersenyum kecil. Rian agak canggung. "Iya Bu, saya belum ngantuk jadi coba ngerjain tugas di sini." Bu Sari tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke rak piring, lalu mengambil teko kecil. Dengan cekatan, ia membuatkan teh hangat dan meletakkannya di hadapan Rian. "Kalau begini, badanmu tetap hangat meski begadang." Rian menunduk, mengucapkan terima kasih. Ada sesuatu yang membuat suasana ini terasa berbeda. Bukan seperti hubungan formal antara ibu kos dan anak kos, tapi lebih hangat, nyaris seperti obrolan keluarga. Obrolan ringan pun dimulai. Bu Sari bercerita tentang masa mudanya,
tentang bagaimana ia dulu juga sering duduk di dapur berjam-jam bersama suaminya. Katanya, dapur adalah tempat yang penuh kenangan. Rian mendengarkan dengan seksama. Sesekali ikut menimpali dengan cerita tentang keluarganya di kampung. Semakin lama mereka mengobrol, suasana dapur terasa makin hangat. Waktu berjalan cepat, tanpa terasa sudah lewat tengah malam. Sebelum beranjak kembali ke kamarnya, Rian sempat berpikir dalam hati. Aneh, baru pertama kali bertemu, tapi kenapa aku merasa begitu nyaman ngobrol dengan Bu Sari? Seperti sudah kenal lama. Malam pertama di dapur itu menjadi awal dari sebuah kebiasaan baru. Kebiasaan yang kelak akan mengungkap rahasia besar dan mengubah hidup Rian selamanya. Hari-hari pun berlalu, Rian semakin betah di kos barunya. Namun ada satu kebiasaan yang kini tak bisa ia tinggalkan, nongkrong di dapur setiap malam. Awalnya ia hanya ingin mencari suasana lain agar bisa belajar lebih tenang. Tapi entah bagaimana, setiap kali ia duduk di dapur, Bu Sari hampir selalu muncul. Seolah-olah beliau tahu persis kapan Rian ada di sana. Kadang Bu Sari hanya membuatkan minuman, kadang ikut duduk menemani sambil mengupas buah atau menyiapkan sesuatu untuk besok pagi. Obrolan mereka pun makin akrab, tentang kuliah, tentang kehidupan di rantau, bahkan tentang makanan kesukaan Rian saat kecil. Namun lama-lama, Rian mulai menyadari sesuatu yang janggal. Pertama, hanya dirinya yang selalu diajak ngobrol akrab oleh Bu Sari. Mahasiswa lain hampir tidak pernah terlihat berlama-lama di dapur, apalagi ditemani langsung oleh sang idu kos. Beberapa kali saat Rian bertanya kepada penghuni lain, mereka justru bingung. Bu Sari sering ngobrol sama kamu, kok bisa? Aku jarang banget lihat beliau nongol, apalagi tengah malam, kata salah satu penghuni. Hal itu membuat Rian terdiam. Baginya, Bu Sari justru terasa sangat sering hadir, bahkan hampir setiap malam. Kedua, cara Bu Sari memperlakukan dirinya terasa terlalu akrab. Misalnya, saat ia sakit kepala ringan, Bu Sari langsung menyiapkan ramuan jahe. Atau ketika ia pulang terlambat, Bu Sari sudah menunggunya di dapur dengan segelas teh hangat. Seolah-olah Bu Sari benar-benar memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ada kalanya Rian merasa nyaman, namun di sisi lain, ia juga mulai merasa diawasi. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di dapur, Rian iseng bertanya, "Bu, kenapa saya sering diajak ngobrol? Anak kos yang lain kayaknya nggak pernah ya?" Bu Sari terdiam sejenak. Senyumnya mengembang, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. "Mungkin karena kamu mengingatkanku pada seseorang," jawabnya singkat. Rian terhenyak. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun suasana mendadak terasa hening. Hanya bunyi detik jam dinding yang terdengar jelas. Sejak malam itu, rasa penasaran mulai tumbuh di hati Rian. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar keramahan seorang ibu kos, sesuatu yang belum ia mengerti. Malam itu, suasana dapur terasa berbeda. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat tirai jendela bergoyang pelan. Rian duduk di kursinya seperti biasa, menatap layar laptop, sementara Bu Sari sibuk merapikan rak piring. Namun, sesuatu menarik perhatian Rian. Tepat di dinding samping lemari, ada sebuah figura foto lama yang sebelumnya tak pernah ia perhatikan. Debu tipis menempel di permukaannya, membuat warnanya sedikit pudar. Rian berdiri pelan, mendekat. Matanya membelalak begitu melihat isi foto itu. Tampak seorang pria dewasa berdiri di samping Bu Sari muda. Dan seorang pemuda lain yang wajahnya mirip sekali dengan dirinya sendiri. Rian terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tangannya bahkan sempat bergetar saat menunjuk foto itu. "Bu, ini siapa?" tanyanya hati-hati. Bu Sari berhenti bergerak. Tangannya yang tadi memegang piring mendadak kaku. Perlahan ia menoleh menatap foto itu, lalu tersenyum samar, senyum yang aneh seolah bercampur antara bahagia dan sedih. "Itu anakku," jawabnya lirih. "Dia dulu juga mahasiswa, sama sepertimu. Dan dia juga
suka sekali nongkrong di dapur ini. Hening seketika menyelimuti ruangan. Rian merasa bulu kuduknya meremang. Ia mencoba tersenyum, meski hatinya diliputi tanda tanya besar. Kalau benar itu anak Busari, mengapa wajah mereka bisa mirip sekali? Bahkan senyum di foto itu nyaris sama persis dengan senyumnya sendiri. Rian memberanikan diri bertanya lagi. Anaknya sekarang di mana, Bu? Untuk beberapa detik, Busari hanya menunduk. Lalu dengan suara pelan, ia menjawab, "Dia sudah nggak ada." Rian terdiam, ingin bertanya lebih jauh, tapi tatapan Busari membuat lidahnya keluh. Seperti ada batas tak kasat mata yang tidak boleh ia lewati. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rian merasa kehadirannya di dapur bukan hanya sekedar kebetulan. Ada sesuatu di balik semua keramahan Busari. Sesuatu yang mulai menyingkapkan diri perlahan. Malam itu, hujan deras turun tanpa henti. Petir sesekali menyambar, menerangi langit dengan cahaya menyilaukan. Semua penghuni kos sudah tidur, kecuali Rian yang seperti biasa duduk di dapur. Namun, ada yang berbeda malam itu. Sejak awal ia duduk, suasana terasa lebih dingin, lebih sunyi, bahkan suara detik jam pun terdengar begitu jelas. Tak lama kemudian, Busari masuk dengan wajah yang tampak berbeda. Bukan senyum hangat yang biasanya, melainkan tatapan kosong penuh kenangan. Ia membawa sebuah kotak kayu kecil dan meletakkannya di meja. "Rian," panggilnya pelan. "Ada sesuatu yang harus ibu tunjukkan." Rian menelan ludah, menatap kotak itu dengan rasa penasaran bercampur cemas. Saat kotak dibuka, di dalamnya ada beberapa benda. Buku catatan lusuh, sebuah kacamata bulat, dan foto yang sama seperti yang tadi tergantung di dinding, tapi lebih jelas. Busari mengusap foto itu perlahan. Air matanya mulai menetes. Ini milik anak ibu. Namanya Bagas. Dia meninggal 5 tahun lalu. Tepat di dapur ini. Merinding, kata-kata itu menggema di kepalanya. Meninggal? Di dapur ini? Batinnya bergetar. Busari menatap Rian, kali ini dengan sorot mata yang dalam. "Kamu tahu, Nak, setiap kali kamu duduk di sini, ibu merasa Bagas kembali hadir. Wajahmu, caramu bicara, bahkan caramu tersenyum. Semuanya mirip sekali dengan dia. Seperti ibu sedang melihat anak ibu sendiri." Rian tercekak, jantungnya berdegup kencang, tubuhnya kaku. Ia tidak tahu harus merespons apa. Lalu tiba-tiba lampu dapur berkedip-kedip, terdengar suara pintu kayu berderit, dan hawa dingin semakin menusuk tulang. Rian spontan menoleh ke arah jendela dan sekelebat bayangan tampak berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu menyerupai sosok laki-laki muda dengan wajah pucat dan mata yang menatap kosong. Dan yang lebih mengejutkan lagi, wajah itu nyaris sama dengan wajah Rian sendiri. Rian terlonjak mundur, kursinya sampai tergeser. "Bu, itu siapa?" suaranya bergetar. Namun Busari justru menutup mata, air matanya makin deras. "Itu Bagas, anakku. Dia belum benar-benar pergi." Suasana semakin mencekam. Rian merasa darahnya berdesir hebat, tubuhnya dingin seperti es. Malam itu, ia akhirnya sadar bahwa nongkrong di dapur bukanlah kebetulan. Ada ikatan yang lebih dalam, sebuah misteri yang tak masuk akal yang mempertemukannya dengan arwah masa lalu. Malam itu menjadi titik balik. Setelah penampakan sosok Bagas muncul di dapur, Rian nyaris tidak bisa tidur. Matanya terus membayangkan wajah pucat yang mirip dirinya sendiri. Keesokan harinya, Rian mencoba mencari jawaban. Ia memberanikan diri membuka buku catatan lusuh peninggalan Bagas yang ada di kotak kayu. Lembar demi lembar dipenuhi tulisan tangan, catatan harian, kisah sehari-hari Bagas, hingga curahan hati tentang hidup di kos itu. Namun di halaman terakhir, ada sesuatu yang membuat Rian terdiam kaku. Tulisan itu berbunyi, "Jika suatu hari aku pergi,
Aku ingin seseorang menggantikan posisiku, duduk di dapur, menemani ibu. Entah siapa dia, tapi aku percaya dia akan datang. Jantung Rian berdetak lebih cepat. Kata-kata itu seakan memang ditujukan padanya. Bagaimana mungkin Bagas menulisnya 5 tahun sebelum ia datang ke sini? Malam berikutnya, Rian kembali ke dapur. Entah mengapa, ada dorongan yang sulit dijelaskan, seolah ia memang harus berada di sana. Dan benar saja, Bu Sari sudah menunggunya dengan teh hangat seperti biasa. Namun kali ini, suasananya jauh lebih aneh. Lampu dapur meredup, udara semakin dingin, dan tiba-tiba sosok Bagas muncul lagi. Kali ini lebih jelas, berdiri tepat di samping Bu Sari. Yang membuat Rian benar-benar tak percaya adalah ketika sosok itu membuka mulut dan berkata dengan suara lirih, "Terima kasih sudah datang, Rian. Sekarang tugasku selesai." Dalam sekejap, sosok Bagas memudar, berubah menjadi cahaya tipis yang kemudian lenyap begitu saja. Bu Sari terisak, menutup wajahnya dengan tangan. "Anakku, akhirnya kau bisa tenang." Rian hanya bisa duduk terpaku. Rasanya semua ini mustahil, tapi ia sendiri melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sejak malam itu, suasana kos berubah. Dapur yang tadinya terasa mencekam, kini justru membawa rasa damai. Bu Sari tampak lebih lega, lebih ikhlas. Sementara Rian, setiap kali duduk di dapur, ia selalu teringat bahwa ada sosok lain yang dulu pernah menempati tempat yang sama. Dan yang paling aneh adalah, sejak malam itu, Rian tidak pernah lagi merasa sendirian di dapur. Entah sugesti, entah kenyataan, tapi ia selalu merasa ada yang menemani. Ending ini benar-benar tak masuk akal, tapi nyata bagi Rian. Dan begitulah akhir dari kisah mahasiswa ini sering nongkrong di dapur ibu kos. Endingnya nggak masuk akal. Rian yang awalnya hanya mencari ketenangan untuk belajar justru menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah rahasia masa lalu, cinta seorang ibu yang tak pernah padam, dan pertemuan dengan sosok yang seharusnya sudah tiada. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa kasih sayang seorang ibu akan selalu abadi, meski waktu dan takdir telah memisahkan. Dan terkadang hidup menghadirkan peristiwa di luar logika agar kita bisa lebih menghargai arti kebersamaan. Jadi jangan lupa, selalu sayangi orang-orang terdekat kita, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu akan memisahkan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Kalau kamu suka cerita ini, dukung terus channel Kisah Luna dengan cara like, share, dan tuliskan kota asalmu di kolom komentar supaya kita bisa makin akrab. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan lupa hidup selalu penuh dengan cerita yang tak terduga.